Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala nabiyyan wa hadiyan wa mualliman wa ja'ala fi ummiyatihi dalilan ala kulli kamali hikmatih. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Quran bukan melalui pena, tapi melalui hati yang suci. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi yang tak bisa menulis dan membaca, tapi dapat memberikan ilmu kepada semesta. Shallu ala Nabi Muhammad. Hadirin jamaah Masjid Bait Al-Quran, serta teman-teman santri pasca tahfidz Bait Al-Quran angkatan ke-35, dan tak ketinggalan pemirsa penonton setia channel YouTube Bait Al-Quran dimanapun Anda berada. Rasulullah adalah insan yang mulia. Salah satu sifat wajib beliau adalah fatonah yang bermakna cerdas luar biasa. Maka muncul sebuah pertanyaan. Kalau Rasulullah itu cerdas, tapi kenapa Rasulullah itu tidak bisa membaca dan menulis? Katanya Nabi, kok ummi? Maka dari itu, untuk menjawab pertanyaan besar itu, mari kita sama-sama menganalisis Quran Surah Al-Bayyinah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rasulun minallahi yatslu suhufan mutahharah. Ada term yatslu. Yatslu. Teman-teman tahu makna yatslu pada ayat ini? Ada yang tahu artinya? Membaca. Membaca. Tapi tunggu dulu. Membaca di sini bukan membaca yang seperti kita pahami sebelumnya. Jadi pernah viral ya video di YouTube itu namanya Hasan Kamil. Beliau itu menjelaskan makna yatslu pada Quran Surah Al-Bayyinah ayat 2 ini, bahwa yatslu adalah Rasulullah itu bisa membaca tulisan-tulisan dalam mushaf. Kemudian hal tersebut dibantah oleh Ustadz Abdul Somad. Dalam majelisnya, Ustadz Abdul Somad menjelaskan makna yatslu di sini bukanlah membaca, tetapi membacakan. Lalu apa bedanya membaca dengan membacakan? Kalau membaca itu membutuhkan media mushaf, membutuhkan media tulisan, sedangkan membacakan ini tidak memerlukan hal itu. Seperti halnya anak kecil yang mampu membacakan doa-doa keseharian, surat-surat pendek. Nah itu yang dinamakan membacakan. Disitulah Rasulullah dapat membacakan kalamullah, tapi beliau tidak bisa membaca tulisan dalam mushaf. Sepakat teman-teman? Sepakat nggak nih? Sepakat. Lalu, hal ini juga dipertegas lagi oleh Allah dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 157 yang berbunyi, Alladzina yattabi'una rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Di sini ada term an-nabiyyal ummi. An-nabiyyal ummiyah ini menurut Buya Hamka dalam kitab tafsirnya Al-Azhar, bahwa an-nabiyyal ummiyah ini bukanlah sifat yang tercela, bukanlah sifat yang hina, tetapi menggambarkan kemuliaan. Beliau mengibaratkannya ada seorang Sultanul Akbar di Hindustan, bahwa Sultanul Akbar ini memimpin negara yang luas dengan bijak, adil, sehingga masyarakatnya itu hidup dengan bahagia dan sejahtera. Padahal Sultanul Akbar ini adalah orang yang buta huruf. Kemudian Abi Quraisy juga menafsirkan an-nabiyyal ummiyah ini
mengibaratkannya sebagai ibu yang melahirkan kita dalam keadaan yang murni dan polos. Kemudian Abi juga mengutip Quran surah Al-Ankabut ayat 48 yang berbunyi, wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabi wa la takhuttuhu biyaminika idzal lartabal mubatilun. Al-ayah. Ayat ini mempertegas lagi teman-teman bahwa Rasulullah itu tidak bisa membaca dan menulis, sehingga mempertegas lagi bahwa Al-Quran itu benar-benar wahyu dari Tuhan, bukanlah karangan Rasulullah seperti tuduhan-tuduhan orientalis terhadap Al-Quran itu sendiri. Maka dari itu teman-teman, kita tidak perlu memaksakan diri mempertegas bahwa mencari-cari alasan bahwa Rasulullah itu dapat membaca dan menulis hanya karena konotasi buta huruf di tempat kita itu adalah hal yang negatif. Padahal setiap tempat itu memiliki tradisinya masing-masing. Zaman dahulu alat tulis menulis itu masih sulit ditemukan, sehingga orang-orang itu sangat mengandalkan yang namanya hafalan. Rijalul hadis itu dianggap kuat apabila rijalul hadis itu memiliki hafalan yang kuat, bukan tulisan yang lengkap. Orang-orang jahiliyah juga seperti itu. Dianggap memiliki hafalan yang kuat itu lebih baik daripada mampu membaca dan menulis. Karena mampu membaca dan menulis itu artinya mereka memiliki hafalan yang lemah. Paling tidak saya menemukan dua hikmah kenapa Rasulullah itu memiliki sifat ummi. Yang pertama, itu artinya Rasulullah memiliki hafalan yang kuat. Rasulullah memiliki hafalan yang kuat. Kenapa? Karena bayangkan saja Rasulullah tanpa menulis, tanpa membaca, tapi mampu menyampaikan ayat-ayat, mampu menjelaskan tafsir. Itu menggambarkan bahwa Rasulullah itu hafalnya sangat kuat sekali. Yang kedua, ini menegaskan bahwa Al-Quran itu adalah murni kalamullah, bukan karangan Rasulullah. Tidak mungkin Rasulullah yang tidak bisa membaca dan menulis itu mampu mengarang kalamullah yang sebegitu banyaknya, yang sebegitu detailnya. Itu tidak mungkin sekali. Maka dari itu ini mempertegas bahwa Al-Quran adalah murni dari Allah. Jadi teman-teman, An-Nabiyul Ummi itu bukanlah sifat yang tercela, tetapi sebagai mahkota kenabian. Dari sosok yang tak bisa membaca dan menulis itu, lahirlah kalamullah sebagai petunjuk bagi semesta. Di tangan manusia biasa, ummi bisa jadi sesuatu yang sifatnya lemah. Tetapi ketika disandarkan kepada Rasulullah, ia menjadi penerang cahaya keilmuan dan sebagai tanda kebesaran Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Cukup sekian kultum saya pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wabillahi taufiq wa da'wa wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.